Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia. Bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian. Kali ini kita akan belajar gimana sih cara membedakan kata keterangan dan kata sifat. Dua kata ini sering banget buat siswa-siswa di kelas aku bingung ya. Apa sih bedanya? Kalau untuk pertanyaannya dalam bahasa Rusia itu, untuk menanyakan kata keterangan, pertanyaannya adalah kak, yang artinya bagaimana. Tapi kalau untuk kata sifat ada kakoi, kakaya, kakoye, kakie, yang artinya yang seperti apa. Jadi, di video kali ini aku akan coba jelasin ya, gimana cara membedakannya. Mungkin kalian sudah pernah dengar pertanyaan misal, Kak ты говоришь по-русски? Как вы говорите по-русски? Itu kan artinya bagaimana kamu berbicara bahasa Rusia. Misal kita jawab, я говорю по-русски хорошо. Jadi ada kata хорошо di situ. Jadi хорошо itu artinya kan dengan baik. Jadi kalau kata keterangan biasanya dijelaskan artinya dengan kata dengan ya. Jadi kayak хорошо dengan baik kayak gitu. Tapi untuk kata sifatnya juga ada ya. Jadi хороший artinya juga sama-sama baik, tapi misal penggunaannya jadi berbeda. Kayak misal kita ambil saja aku adalah mahasiswa yang baik. Jadinya я хороший студент. Nah, di situ dia ada perbedaannya, хороший dan хорошо. Yang satunya kata sifat, yang satunya lagi kata keterangan. Jadi sekarang mari kita coba perhatikan perbedaannya ya. Di sini kita udah punya contoh seperti yang aku jelasin tadi. Perhatikan, di sini ada kata хороший. On хороший футболист. Apakah dia pemain bola yang baik? Gitu ya. Jadi dia kata sifat. Ini pertanyaannya какой. Sedangkan yang ini on хорошо играет в футбол. Dia bermain sepak bola dengan baik. Jadi хорошо itu adalah kata keterangan. Yang pertanyaannya adalah как, bagaimana. Jadi biasanya juga untuk kata keterangan ini akhiran katanya biasanya o dalam bahasa Rusia ya, seperti kata хорошо, тихо, громко, быстро, медленно. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, untuk kata sifat ya, какой, какая, какое, какие, ini dia berubah akhirannya sesuai dengan gender kata bendanya gitu ya. Contohnya хороший студент. Kalau untuk feminin nanti jadi хорошая студентка. Tapi kalau untuk yang kata keterangan itu nggak akan berubah ya teman-teman. Tiha nggak ada, jadi tiho, tiha, tihi nggak ada ya. Cuma tiha aja. Begitu juga dengan ini. Jadi dia nggak berubah sesuai dengan gender kata bendanya. Karena dia menjelaskan ya keterangannya bagaimana. Ayo coba kita kerjakan di sini. Мой сын очень bla 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 ребенок. Anakku adalah anak yang sangat, berarti karena di sini ada kata orangnya, berarti kita butuh kata sifat ya. Очень тихий ребенок ya. Tapi on разговаривает, dia berbicara dengan pelan gitu ya, berarti tiha. Kita butuh kata keterangan di sini. Selanjutnya, мой сосед поет в душе. Ya. Tetanggaku bernyanyi di shower ya, di kamar mandi dengan ya. Kita kan bukan mau bilang kata sifat tapi kata keterangan dengan kuat ya. Berarti kita bilang di sini громко. Громко поет в душе. Мне нравится музыка. Berarti aku suka musik yang seperti apa? Maka kita butuh kata sifat. Perhatikan, gendernya adalah feminin, maka di sini jadi громкая. Ya. Я говорю по-английски. Берarti saya berbicara bahasa Inggris dengan seperti apa? Berarti kita butuh kata keterangan di sini. Berarti kita bilang di sini быстро, но по-русски
medlena. Ya, sedangkan di sini internet office ocean, subjeknya ya, orang yang mau kita pakaikan kata sifatnya adalah internet, berarti dia laki-laki. Ocean bystre adoma medleni. Lanjut lagi. У него всегда bla 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 ide. Dia selalu punya ide yang menarik. Berarti di sini kita butuh ide yang seperti apa? Berarti kata sifat ya. Kaki ide, kakoi ya. Kita perhatikan di sini ini ide bentuk plural, maka jadi интересные идеи. Я люблю его слушать. Он рассказывает интересно. Yang kalau diartikan jadi aku suka mendengar dia. Dia menceritakan dengan menarik. Kata. Jadi kita butuh pertanyaannya как он рассказывает. Bagaimana dia menceritakannya? Он рассказывает интересно. Kayak gitu ya. Kita perhatikan lagi contoh yang ada di sini. Nomor 5. Мой друг спит на уроке, потому что преподаватель рассказывает монотонно и ya, temanku tidur di pelajaran karena dosennya menceritakan dengan monoton. Di sini udah ada kata keterangan, maka kita butuh kata keterangan lain. Dan skучно itu artinya membosankan ya, dengan membosankan. Его лекции очень ya, kelasnya sangat, jadi apa berarti? Sangat membosankan. Очень скучные, karena лекции itu udah bentuk plural ya dari kata лекция. У нас bla bla kuhnya. Berarti kami punya dapur yang seperti apa? Ya, kita butuh kata sifat. Kuhnya feminin, maka jadi apa akhirannya teman-teman? Большая. Kalau teman-teman yang masih bingung gimana cara mengganti akhirannya ini kok jadi aya, boleh tonton video yang sebelum ini. Nanti aku bikin linknya di deskripsi video ini ya, supaya kalian bisa tonton penjelasannya dulu supaya lebih gampang. Kalau misalnya untuk akhiran kata sifatnya belum paham, pasti di sini akan jadi bingung. Mama любит готовить. Ibu suka memasak dengan banyak gitu ya. Kita butuh kata keterangan di sini. У нас ребенок. Berarti kami punya anak yang seperti apa? Butuh kata sifat. У нас маленький ребенок. Мы путешествуем. Kami jalan-jalan sedikit ya. Kita butuh di sini mala, artinya sedikit. Yang terakhir nih, Ana, dia parkует машину. Dia memparkirkan mobil dengan seperti apa? Berarti kita butuh pertanyaan kata keterangan. Nanti kita ambil yang ini ya, прекрасно. Прекрасно itu akhirannya O. Jadi ingat, kalau yang akhiran O ini biasanya yang kata keterangan ya. Прекрасно, она прекрасно паркует машину. Dia memarkirkan mobil dengan bagus gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, ya жена. Berarti жена itu artinya istri, perempuan, akhirannya A, maka ini pun harus diganti akhirannya jadi feminin ya. Ya прекрасная жена. Kayak gitu kira-kira. Bagaimana penjelasannya teman-teman? Kalian sudah paham perbedaan kata sifat dan kata keterangan ya? Kak dan kakoi. Kalau teman-teman masih bingung, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya request materi ya, kalau kalian mau diajarin, Bang mau yang ini dong materinya, boleh ya. Coba nanti ditulis dulu di kolom komentar. Selagi aku bisa jelasin, aku akan coba jelasin ya. Sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian mau mendukung channel ini dalam bentuk donasi,
kalian bisa kirim donasi kalian ke Dana ataupun OVO melalui nomor yang akan aku tulis di sini ya. Selain itu, kalian juga boleh dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang tahu kalau ada channel ini, channel yang membahas tentang bahasa Rusia dan kehidupan-kehidupan di Rusia. Aku juga akan buat video-video vlog ya tentang kehidupan di Rusia, tentang kegiatan-kegiatan aku di sini. Jadi tungguin terus videonya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Всем пока.